Oke Sobat INR, kali ini kita akan lanjutkan lagi tutorial belajar RAB-nya. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah menyelesaikan perhitungan volume untuk pekerjaan rapat beton dan saluran keliling ya. Jadi di pertemuan sekarang, kita akan coba menghitung volume untuk lingkup pekerjaan pengecatan. Nah, pada lingkup pekerjaan pengecatan ini terdiri dari uraian ada pekerjaan pengecatan kuda-kuda kayu sistem coating dengan cat residu. Kemudian yang kedua ada pengecatan untuk boarding dengan cat residu. Kemudian yang ketiga yaitu pekerjaan pengecatan lislang dengan cat minyak. Kemudian ada pekerjaan pengecatan dinding dengan cat air. Kemudian ada pengecatan kuzel pintu jendela dan ventilasi dengan cat minyak. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan pengecatan plafon dengan cat air. Oke, untuk video kali ini kita akan coba membahas tentang pekerjaan pengecatan kuda-kuda kayu sistem boarding dengan cat residu. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan pengecatan boarding dengan cat residu. Seperti apa penjelasannya atau pembahasannya, silakan tonton video ini sampai selesai. Oke Sobat INR, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, tujuan kita memberikan cat residu pada kuda-kuda kayu agar kuda-kuda kayunya tahan terhadap rayap atau serangga atau hama kayu ya. Nah, di sini untuk metode perhitungan volume cat residunya kita akan menyesuaikan dengan perhitungan volume kayu pada kuda-kuda ya. Di sini kita menghitung untuk pekerjaan kuda-kuda kayu di PKD 1, kemudian ada kuda-kuda kayu di PKD 2, kemudian nanti ada pekerjaan skor anginnya. Nah, secara perhitungan di sini hampir sama ya dengan perhitungan volume kayu pada kuda-kuda seperti yang telah kita hitung sebelumnya seperti ini. Nah, kalau untuk perhitungan ini keluarannya dalam bentuk kubikasi ya atau meter kubik. Sedangkan pada bagian volume cat residu keluarannya yaitu dalam bentuk luasan atau meter persegi ya. Jadi kita akan menghitung berapa luas permukaan kayunya. Nah, di sini untuk data yang kita butuhkan yaitu dimensi kayu ya, kemudian total panjang setiap komponen kuda-kudanya. Nah, dari data ini kita akan menghitung bagian sisi yang dicat, kemudian berapa luas yang akan kita cat. Nah, di sini untuk data ini kita lebih baik kita melingkan dengan data perhitungan kita sebelumnya. Untuk caranya kita menggunakan pemalingan ya seperti ini. Kemudian kita ambil data dimensi yang telah kita input sebelumnya pada bagian perhitungan kuda-kuda kayu ya. Nah, di sini, untuk menginput data atau mengambil data di sini usahakan sobat lebih berhati-hati ya karena di sini komponennya sudah banyak. Nah, tolong sesuaikan dengan nama pekerjaannya seperti ini, pekerjaan kuda-kuda kayu di PKD 1, kemudian pekerjaan ini untuk kaki kuda-kuda ya, kemudian kita ambil di bagian dimensi kayunya seperti ini. Nah, maka berikutnya kita tinggal enter. Nah, jika sudah link seperti ini, kita geser ke bawah. Kemudian untuk yang bagian data total panjang, kita ngambil datanya dari total panjang yang telah kita hitung di sini ya. Jadi kita ambil geser data terlebih dahulu. Untuk datanya kita ambil di bagian total panjang ya. Jadi kita ambil data yang telah kita hitung di sini. Oke, langkah berikutnya kita geser. Nah, untuk data balok tarik, kemudian tiang kelar, balok apit, skor diagonal, skor tegak, caranya sama. Silakan inputkan datanya seperti yang saya lakukan barusan. Nah, sekarang kita akan coba menghitung bagian sisi yang akan kita cat. Nah, untuk bagian sisi yang kita cat itu berkaitan dengan keliling kayunya ya. Jadi kita masukkan datanya 0,06, kemudian kita tambahkan dengan 0,12, kemudian kita tambahkan dengan 0,06 lagi, kemudian
kita tambahkan dengan 0,12. Nah, untuk formulanya ini sama dengan kita tambahkan ya ini. Nah, jika sudah, kita tinggal cat. Nah, untuk keliling kayu atau bagian sisi yang dicat itu 0,36 meter ya. Nah, jika suatu ketika untuk bagian sisi yang dicat ini misalnya kita hanya di bagian misalnya 0,6, kemudian di bagian sisi 0,12 dan 0,06. Nah, kita tinggal ngapus data ini seperti ini ya. Nah, jadi format ini memang digunakan untuk fleksibilitas dari perhitungan kita. Nah, kita kontrol Z kembali. Nah, langkah berikutnya kita akan menghitung luasan. Nah, untuk menghitung luasan, rumusannya yaitu kita ambil data keliling atau bagian sisi yang dicat yang ini, kemudian kita kalikan dengan total panjang. Nah, kita kalikan karena di sini satuannya meter, kemudian kita kalikan dengan meter, tentu hasil satuannya adalah meter persegi dalam bentuk luasan. Oke, kita kalikan sehingga untuk luas di bagian pekerjaan kaki kuda-kudanya yaitu 4,44 meter persegi. Nah, untuk bagian balok tarik yang makelar caranya juga sama. Kita tinggal kopikan saja datanya seperti ini dan lakukan sampai selesai. Nah, langkah berikutnya jika sudah selesai semua, kita akan totalkan berapa volume cat residu untuk satu unit kuda-kuda. Nah, di sini satuannya meter persegi per unit. Nah, karena di sini untuk kuda-kuda KD1 kita datanya adalah 5 unit, ini sesuai dengan data di perhitungan kuda-kuda kita ya, yang kita hitung sebelumnya. Jadi kita ambil datanya dari sini. Nah, ini pekerjaan kuda-kuda kayu di PKD1. Untuk jumlah kuda-kudanya kita ambil yang ini. Nah, jadi kita tinggal kalikan untuk total volume cat residu. Jumlah kuda-kuda dikalikan dengan kebutuhan cat residu untuk satu unit ya. Jadi total kebutuhan cat residunya diperoleh yaitu 91,91 meter persegi ya. Ini khusus baru pekerjaan kuda-kuda kayu tipe KD1. Nah, untuk KD2 caranya juga sama. Kita tinggal masukkan data ini silakan ambil dari data kita perhitungan sebelumnya ya, sesuai yang saya arahkan tadi. Kemudian untuk perhitungan yang di bawah juga sama seperti ini, kita kopikan saja. Nah, jika sudah, caranya juga sama, kita akan totalkan. Nah, sehingga untuk di bagian kuda-kuda KD2 sini ya ini diperoleh untuk luas cat residunya yaitu 13,31 meter persegi per unit. Nah, karena di sini untuk data kuda-kuda atau jumlah kuda-kuda KD2 yaitu 2 unit sesuai data di perhitungan kita sebelumnya. Jadi kita tinggal kalikan dengan 2 sehingga diperoleh total volume kebutuhan cat residunya yaitu 26,63 meter persegi. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian pekerjaan skor angin. Nah, pekerjaan skor angin dari kayu 510 ini sedikit berbeda ya. Di sini ada tambahan data yaitu jumlah segmen. Alasannya kenapa? Nah, di sini untuk bagian kita coba buka. Nah, di bagian skor angin. Nah, untuk jumlah segmen belum masuk di bagian total panjang ya, karena total panjang itu hasil kali antara jumlah skor anginnya dikali dengan panjang satu skor angin. Jadi oleh karena itu kita akan kalikan atau dikalikan dengan jumlah segmen seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian data isi yang dicat juga sama. Jadi kita kopikan saja data ini atau formulanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal kalikan berapa jumlah segmen
kemudian dikalikan dengan bagian sisi yang akan kita cat, kemudian dikalikan dengan total panjang. Nah, dapat luasannya. Karena di sini untuk satuan jumlah segmen ya, ini dalam bentuk buah atau bentuk segmen ya, tidak memiliki satuan seperti meter, dan ini juga meter ya. Jadi satuannya nanti akan tetap meter persegi. Oke, kita kalikan saja. Nah, didapat hasilnya yaitu 8,62 meter persegi. Ini untuk jarak antar kuda-kudanya 3 meter, sesuai dengan kategori pada perhitungan kita sebelumnya. Nah, untuk bagian yang di bawah ini, untuk jarak kuda-kuda 2,9 meter, caranya sama, kita tinggal buka saja seperti ini. Nah, diperoleh hasil yaitu 4,15. Kemudian langkah berikutnya kita totalkan untuk volume cat residunya seperti ini. Diperoleh untuk cat residu pekerjaan skor angin yaitu 12,77 meter persegi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu pekerjaan pengecatan gording dengan cat residu. Nah, untuk caranya juga sama. Data ini kita ambil dari data yang telah kita hitung ya pada pekerjaan kuda-kuda ya. Nah, di sini perhitungan untuk kayu, dada gording. Nah, data yang kita perlukan di sini juga sama, yaitu dimensi kayu, kemudian total panjang. Nah, di sini dimensi kayunya 50, kemudian untuk total panjangnya kita ambil yang ini. Nah, jadi silakan sobat linkkan data ini ke perhitungan kita yang sebelumnya, atau di bagian atas ya. Jadi begitu. Nah, contohnya seperti ini. Kita cek. Ini saya sudah linkkan untuk pekerjaan gordingnya ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk perhitungan bagian sisi yang dicat juga sama. Kita menggunakan formula yang di sini saja, kita kopikan. Kemudian untuk luasan juga sama ya. Jadi kita menggunakan perhitungan formula yang di bagian kuda-kuda kayu yang ini. Nah, diperoleh untuk boarding yang bagian sisi depan luas cat residunya yaitu 54 meter persegi. Kemudian di sisi belakang kita saja. Nah, seperti ini. Hitungannya juga sama. Kemudian di bagian not boarding juga sama ya. Nah, kalau ditotalkan untuk volume cat residu untuk boarding yaitu 114 meter persegi ya. Jadi demikian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.